Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita masih nggak ngerakit-rakit atau nggak ngonten soal komputer teman-teman ya. Tapi di tangan gua sekarang ada satu buah barang yang ini sebenarnya wishlist gua dari lama banget. Lalu dia ada versi terbarunya di tahun 2019-an karena anniversary 15 tahun. Dan sekarang ini udah ada di tangan gua ya. Ini masih barang dari Tokusatsu juga teman-teman, dari serial Kamen Rider Blade. Ini adalah Complete Selection Modification Blade Buckle sama Rose Absorber teman-teman ya, yang dimana kita nonton serial Kamen Rider Blade itu dari zaman kecil. Dia tayang di Jepang 2004-2005, masuk ke Indo mungkin 2006-2007 gitu, ketika gue masih SD itu ya, menuju ke SMP untuk nonton serial ini. Dan dari dulu gue selalu pengen punya Blade Buckle teman-teman. Cuman kan harga di X itu lumayan mahal, jadi nggak pernah kesampaian. Sampai akhirnya di anniversary yang ke-15 tahun di 2019 mereka mengeluarkan seri yang level di atas DX ya. Jadi DX itu memang collectible untuk anak kecil biasanya, tapi kalau untuk yang seri dewasa itu namanya Complete Selection Modification teman-teman ya. Ini gue nggak nyangka juga bisa punya ini, dan mungkin ini wishlist yang terpenuhi, dan kayaknya mungkin cukup satu ini aja gue punya Complete Selection Modification. Gue nggak akan beli lagi kayaknya karena sudah lebih dari cukup ya. Tapi untuk CSM ini ada dua versi teman-teman, yang keluar tahun 2019 itu yang sama pedangnya. Nah untuk yang gue ini versi rilisan baru yang tanpa pedang, dan harganya itu lebih murah. Dan gue ngambil ini karena gue emang nggak terlalu pengen sama pedangnya, gue cuma pengen Blade Buckle-nya doang ya. Dan di video kali ini kita akan unboxing, kita akan lihat isinya teman-teman ya, bakal kayak gimana. Oke, kita langsung ke unboxing. Ini dia teman-teman, Complete Selection Modification Blade Buckle and Rose Absorber teman-teman. Ini kalau teman-teman beli produk Bandai yang premium, apalagi dari serial Kamen Rider untuk CSM, pasti dapat box yang coklat seperti ini. Atau kemarin ketika gua yang seri Super Sentai itu ada Memorial Edition juga pakai box coklat ya. Jadi kalau produk-produk Bandai yang premium, mereka selalu mengeluarkan sama box coklatnya ya. Terus di sini infonya kayak gini teman-teman. Ini dua-dua ini dia rilis tahun 2022 ya ini, dan ini ada angka 2, ini edisi yang kedua ya. Jadi rilisan yang kedua di tahun 2022 untuk si seri Blade Buckle dan Rose Absorber ya. Ini tanpa pedangnya, infonya sih kayak gitu. Kalau misalnya salah ya mohon maaf ya guys ya. Ini udah gua buka sebelumnya teman-teman pada saat live streaming karena gue pengen dapat first impression. Cuman pada saat live streaming ternyata mikrofonnya kurang ya. Nah ini adalah tampilannya ya, kita ke atas dikit. Oke. Nah ini adalah gambar Kamen Rider Blade-nya ada di sini. Kita langsung keluarin aja teman-teman ya. Kalau di dus coklatnya nggak ada tulisan apa-apa sih, cuman tulisan itu aja. Jadi nggak ada aneh-aneh. Nah, jadi Blade Buckle itu adalah sabuk untuk berubahnya. Kalau Rose Absorber itu adalah untuk yang berubah menjadi mode ininya, teman-teman ya, mode final formnya. Oke. Nah, ini lengkap banget, dan ini asli di Bandai teman-teman ya. Complete Selection Modification ya. Ini juga Complete Selection Modification. Oke. Jadi untuk versi DX-nya sekalipun, untuk Kamen Rider Blade yang keluar tahun 2004-2005 itu harganya masih mahal teman-teman. Jadi menurut gue paling bener kita punya CSM-nya sekalian aja untuk koleksi sekali seumur hidup teman-teman. Dan ini juga untuk versi dewasa, jadi kalian nggak perlu beli extender sabuknya lagi teman-teman, karena udah muat ya. Untuk badan gendut kayak gue masih muat. Oke. Nah, kita pertama dapat user manual yang gede banget. Kalau teman-teman nonton Kamen Rider Blade pasti nggak asing dengan tampilan lembaran seperti ini. Ada tulisan board ya. Isinya ya ini manual teman-teman. Kita buka aja ya. Kita buka satu-satu ya guys ya. Dia ada 2 lembar. Nah pertama lembar kecil untuk
si pedangnya teman-teman ya. Cuman gue nggak ada blade rousernya atau pedangnya karena memang gue nggak terlalu pengen gitu. Sekali dia tuh terlalu gede gitu dan gue bingung naruhnya di mana. Oke. Nah, ini user manualnya, dia tuh ada 2 bahasa teman-teman, ada yang berbahasa Jepang ya. Dan kalau misalkan kita bingung, dia ada yang berbahasa Inggris, tenang aja ya, yang sebelah sini ya. Dan untuk CSM ini ada dialog button ya, yang isinya voice-nya dari mulai Henshin sampai yang terakhir ada 104 ya. Itu untuk voice yang defaultnya. Ditambah ada voice yang decade mode ya, dari serial Kamen Rider Decade. Kalau teman-teman nonton, ada movie-nya Decade ketemu sama Kenzaki Kazuma gitu ya. Orewa Kamen Rider Buredo. Nah, ada tambahan 5 biji dialog. Sama kalau tombol yang bagian bawahnya itu dipencet, nanti akan ada BGM musik ya, ada 9 tuh. Oke. Nah, ada standby sound-nya juga, ada lagi. Oh. Jadi ada beberapa sound di sini, teman-teman ya. Ini cukup menarik karena dia ada kayak proyektor kecil ya, teman-teman. Dan gue masih nggak ngerti gimana teknologinya gitu. Apakah dari suara atau dari apa? Kenapa ketika dia berubah bisa langsung tampil gitu ke layar? I don't know guys teknologinya. Dan gue selalu kagum sih dengan Bandai ketika mereka bikin teknologi seperti itu ya. Orang-orang mungkin akan nge-skip user manualnya, tapi menurut gue ini ngebaca kayak gini seru banget ya, apalagi kalau lu emang udah nonton ini dari kecil banget teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang Reus Absorber, ada Absorb Pin sama Fusion Jack sama Evolution King tuh ya. Ada tutorial di sini. Dan memang tutorialnya lebih banyak untuk yang Reus Absorber teman-teman ya, atau Blade Rouser-nya ya. Sorry, Blade Rouser bukan Reus Absorber, yang pedangnya. Ini masih sampai ke belakang tuh ya, dengan kartu-kartunya ya. Oke, cuman saya tidak ada pedangnya karena saya memang tidak mau. Kita masuk ke isiannya ya. Untuk kartu yang kita dapat di sini nggak banyak teman-teman, hanya ada 4 deh kayaknya ya. Dan untuk bahan kartunya jujur tipis, gue agak takut juga ya. Gue nggak tahu apakah si CSM ini bekerja dengan kartu-kartu third party yang bisa di custom dan di print sendiri. Kalau misalkan bisa, mungkin gue akan ngeprint, lalu yang ini gue akan simpen ya, karena menurut gue dia terlalu tipis. Saya takut rusak guys, sayang soalnya. Tapi untuk di detail kartu ini cakep banget ya. Ini Change Beetle, ada Absorb Capricorn, ada Fusion Eagle, sama Evolution Kokakus ya. Ada 4 kartu dan ini cakep banget guys ya, desain depan belakangnya dengan laminasi kayak gininya ya guys ya. Oke. Ada yang jual set kartu reminya teman-teman 120.000 kalau misalkan kalian mau kartu remi versi Blade ya. Oke. Kita ke mana lagi ya, bakalnya deh. Oke, ini adalah bakal belakang ya, dengan logo Spade ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah temen-temen, kalau salah sorry guys, gue nggak main kartu soalnya. Pokoknya logonya Blade aja. Nah, ini bakal yang kanan dan kirinya. Jadi seperti Kamen Rider pada umumnya ya, bakalnya ada untuk belakang dan kiri kanan ya. Oke, ini untuk naruh Blade Rouser ya, naruh pedangnya di sini atau di kanan, tergantung kalian PW-nya di mana ya. Ke mana dulu deh, ini dulu deh ya. Ini ada penutup untuk yang Absorb Queen sama Evolution King teman-teman, ada 2 ya. Fusion Jack, ini hasil Fusion Jack. Nah, ini Evolution King. Nah, nanti dipasang di Reus Absorber teman-teman. Nanti kita akan praktekkan juga ya. Untuk desain jujur cakep ya, gue bener-bener puas banget teman-teman. Ini benar-benar sama kayak di film untuk detailnya, karena setahu gue untuk CSM ini sudah mendekati 1:1 di aslinya teman-teman ya. Nah, ini strap ya.
Tapi gue berat udah di atas 100 teman-teman. Jadi lingkar perut itu atau pinggang itu memang cukup besar teman-teman. Tapi masih muat. Gue tadinya khawatir bakal nggak muat, ternyata muat. Cuman kita harus mengempeskan perut. Jadi kalau kalian posisi badannya lebih kecil dari gue, ya sudah pasti muat guys. Gitu. Oke. Gue sambil rapiin lagi ya guys ya, karena gue nggak suka guys kalau misalkan dibuka dimasukin nggak rapi lagi ya. Nah, ini untuk detail beltnya ya, ini untuk yang sebelah kirinya teman-teman. Ini ada gambar kartunya, jadi sudah sama kayak di serialnya ya. Oke, nah ini yang kanannya guys. Dan jujur sih plastik, bukan plastik ya, ini tuh kertas, jadi gampang sobek teman-teman. Jadi beberapa gua lakban bening lagi biar nggak sobek. Gue jadi rada bingung guys. Ini bakalan gua pajang atau gua simpen dalam box ya, kayak sayang aja untuk dipajang. Cuma kalau nggak dipajang, beli guys. Nah ini sebelah kanannya ya guys ya. Sorry, iya sebenarnya sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman nonton, pas ini masuk dia akan bunyi itu ser, yang kartunya masih muterin badan. Baru pas ini masuk ke beltnya, baru dia ada handsin loop yang ting ting ting. Gitu. Nah ini extendernya di sini ya, jadi dia masih bisa dipanjangin. Nah sampai ke sini teman-teman. Oke. Tapi ini nggak terlalu panjang, cukup lah. Nah kalau misalkan gue sebenarnya kalau udah nyampe sini aja sih, extendernya sampai sini ya, itu gue muat guys. Sampai sini gue muat tapi harus tarik napas. Oke. Selanjutnya ini proyektornya teman-teman. Nah nanti si proyektor ini akan nampilin logonya Blade ya. Tuh. Ketika handsin gitu. Oke. Nah ini ada adjuster untuk tampilin nanti di layar apakah si logonya blur atau tidak ya. Oke. Selanjutnya ada rear absorber teman-teman. Ini cakep banget guys. Nah ini nanti ditekan buat ngeluarin 4 kartu. Jadi 3 kartu nanti dimasukin sini teman-teman ya. Oke. Nah ini ada modenya, ada untuk Blade sama untuk Garen juga bisa teman-teman ya. Oke. Tapi untuk yang ini ya di sini yang Blade teman-teman. Nah ini ada strap buat tangan, cuman gue nggak buka deh, biarin aja. Kayaknya gue nggak akan pakai di tangan juga deh. Bakal gue pajang. Nah yang terakhir ini dia guys, yang benar-benar gue incar dari kecil. Ya. Ini adalah Blade Buckle. BTW gue nyari review yang ini guys, kagak nemu guys. Semua reviewnya selalu sama yang ada pedangnya anjir. Jadi gue mikirnya anjir apakah ini palsu atau kagak, tapi enggak sih guys, ini dari Bandai asli kok. Oke, nah ini Blade Buckle-nya teman-teman ya. Dan ini ngebedain sama di X ya. Kalau di X itu tampilan di sininya rata teman-teman ya. Ini benar-benar sama banget kayak di serial. Secakep itu guys, gue suka banget sama desainnya. Gila guys, ini sebenarnya termasuk handsin belt yang simple teman-teman dibanding handsin belt yang kayak teman-teman suka lihat di serial handsin yang di Heisei yang rada terakhir atau di Reiwa ya. Itu udah macem-macem kan bunyinya. Kalau ini tuh simple banget dan gue suka banget ya. Oh. Dan ini gampang ngejeplak tangan ya guys ya. Tuh. Jadi harus yang dilap. Nah ini ada voice untuk dialog di atas, sama ini untuk BGM musik ya. Cuman yang musik gak akan gue play, nanti takut copyright. Sama yang BGM juga gak akan semua, karena tadi ada 109 totalnya guys ya. Berubah ini tinggal ditarik. Tuh. Gue rada ngeri juga sebenarnya, bunyinya kencang banget teman-teman. Dan ini kalau misalnya ditariknya nggak sampai ujung, dia nggak akan itu guys. Oh, oke. Nah di sini ada trigger tombolnya, biar si beltnya bunyi kayak gitu ya. Di sini juga. Oke. Jadi kurang lebih isiannya seperti itu ya. Ada Blade
buckle-nya, ada rails absorber, ada strap, ada 4 kartu ya, proyektor, ada buckle kiri kanan belakang, sama ada plate untuk fusion jack sama evolution key ya. Kita akan langsung praktekin aja. Oke, sekarang kita akan mulai isi baterai dulu ya. Pertama dari si proyektornya. Dia sistem untuk baterainya masih yang harus ditekan teman-teman ya, jadi nggak harus pakai obeng, kalian bisa pakai pinset atau apapun, jadi ditekan ini ya, tekan lalu dorong guys. Tuh. Nah, dia pakai 3 biji baterai A2 guys ya, baterai gede, dan jangan sampai kebalik untuk plus minusnya ya. 1, 2, dan 3 ya. Untuk nutupnya tinggal tutup aja. Nah, onnya ini ke kananin teman-teman. Nah, nanti kalau mau munculin tinggal ditekan belakangnya atau dari handsnya nanti dia akan muncul teman-teman. No. Ya. Nah, untuk ngadjustnya, ini gue matiin dulu sedikit deh. Nah, kita geser dulu strapnya ya. Kita misalkan mau ngeadjust ini ya, biar nggak blur, bisa diputar geser kiri kanan ya ininya nih. Jadi tergantung jarak jauh atau dekatnya guys ya. Nah, ini sampai gede juga bisa, asalkan gelap ya. Jadi memang bukan yang terang banget, tapi dia cukup teman-teman ya. Dan menurut gue secakap itu sih guys. Oke. Untuk rails absorber di sini kita nggak ngisi baterai teman-teman ya, dia udah diisiin. Jadi kita tinggal tarik. Tapi kalau teman-teman penasaran, ini saya pakai baterai LR44 ya. Nah, pakai baterai kecil 3 biji ya. Oke, ini L1154F ternyata serinya. Ya. Oke. Kalau on-nya karena kita pakai yang blade berarti ke kiri ya. Nanti dia akan bunyi tuh. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk si blade buckle-nya. Dia sama juga teman-teman, nggak pakai obeng-obengan, ditekan aja. Langsung dorong. Nah, dia pakai baterainya 3 biji yang kecil ya. Jadi kita butuh total 6 baterai ya, 3 besar dan 3 kecil. Karena yang rails absorber udah disediakan. 1, 2, dan 3. On-nya di sini ya. Tuh. Kalau di sini kita on. Tuh. Tapi nggak ada tampilan LED apapun ya guys ya. Tuh. Kita akan mulai pasang ya. Jadi pertama kita pasang dulu ya buckle-nya. Untuk di sampingnya, ini posisi terserah sih, mau agak depan, mau di tengah, tergantung dari badan kalian aja guys. Oke, ini cakep banget sih, jujur gue senang banget guys. Oke, jadi masukin yang belakang dulu teman-teman. Nah, kalau kalian pengen nyari extendernya lagi, sebenarnya udah susah, kalian bisa beli, ada kok yang jual sabuk pakai buckle kayak begini, harganya kayak 7 ribuan gitu guys. Kalian bisa beli yang lebarnya sekitar 3,5 cm ya. Nah, jadi belakangnya seperti ini teman-teman. Oh, oke. Ini kita coba nyalain ya. Oke, jadi ada 2 step. Pertama kita masukin dulu yang ini, nanti dia akan muncul suara gitu, seperti ketika beltnya terbang ya. Tuh, dia masih terbang, masih muter-muter nih. Oke. Nah, sebelum kita berubah, kita masukin dulu kartunya teman-teman. Nah, kartunya yang si change. Sebenarnya ini kalaupun gak dimasukin kartu, dia akan tetap bisa turn up aja guys. Ya. Jadi kalau di sini kita pakai yang KW, gak masalah sih guys. Tuh, bakal sama aja ya. Dan balik lagi di bawah ini ada berapa tadi? Total voice-nya itu 9 ya guys ya. Ya, 9 untuk suara ya. Jadi ini musik guys.
Nah, buat gue yang ikonik yang ini. Karena ini suara dari episode pertama, teman-teman. Ya. Lalu tadi ada voice yang sampai 104 ya. Kalau teman-teman ngebaca di awal di sini, ini voice yang ketika dia mempertanyakan kenapa Tachibana itu berkhianat, guys. Dari Henshin ini. Jadi suaranya keras, guys. Gue nggak bohong. Mudah-mudahan mikrofon gue dapat ya suaranya ya. Tuh, Daijoubu desu ka, Tachibana-san. Gak apa-apa kamu. Bohong, kamu bohong. Usoda, usoda. Nah, ini udah sesuai sama yang di sini ya, guys ya. Sama. Percis sama banget. Gue udah ngepraktekin sendiri dan memang ada 100, guys. Nah, kisah warga Minao ini yang di episode 1 banget. Setelah dia ngomong gitu baru dia muncul suara yang tadi yang sirine itu, ya. Dan ini ada 104, gue nggak akan munculin suaranya. Kebanyakan, guys, nanti makan waktu. Nah, kalau mau mode yang decade, kalian tekan dulu tombol yang atas lalu on. Tuh, nanti dia akan blade. Oh, jadi ada 5 voice. Ini ketika si Kenzaki Kasubanya ketemu sama Decade. Kamen Rider Blade. Nah, kita balik lagi ke Henshin ya. Jadi ini tadi masukin, teman-teman. Tinggal tarik sini, masukin. Nanti dia akan bunyi, guys, langsung. Nah, ini udah masuk suara Henshin loopnya, guys. Henshinnya ada di atas, bisa ditekan. Nah, tadi Henshin yang mode decade, karena kita kan habis nyalain mode decade. Kalau mau mode balik lagi ke yang awal, bisa begini ya. Karena suara Henshinnya beda, guys. Henshin! Tuh. Jadi teman-teman ketara ya. Nih. Tuh, Henshin! Kalau yang ini jadi kalau yang lagi diam sama Decade, Henshin-nya itu jauh lebih berat, teman-teman. Oke, sekarang ini gue pakai mikrofon bawaan kamera gue, teman-teman ya. Dan lampu gue gelapin biar kita ngelihat hasil proyektornya ya. Biar suara Henshin-nya terdengar jelas, guys. Nah, dia bisa langsung ngedirect proyektor ke situ yang gue sampai sekarang masih nggak ngerti teknologinya gimana ya. Dan kalau misalkan kita berubah balik juga bisa, guys. Tuh. Jadi ini secakep itu sih, guys. Jadi masih sampai ada suara larinya, wah gitu ya. Nah, ini udah masuk ke suaranya lagi. Jadi kita bisa sambil pakai musiknya juga, guys. Kalau misalnya teman-teman mau ya, coba kita ulang lagi nih. Nah, ini musik yang pas lagi sirine ya, teman-teman ya. Kalau kita ulang nih, ini episode 1 banget, teman-teman. Kalau teman-teman nonton, ini suara yang ikonik, guys. Suara sirine ini. Cakep. Oke, next ke Reus Absorber, teman-teman ya. Kita akan pakai yang mode yang blade ya. Ini tekan, jadi kartu tuh ditaruhnya di sini, teman-teman ya. Nah, ini untuk si evolution key di ujung sini. Jujur kartunya tipis sekali, guys. Oke. Nah, jadi ada 3 ya. Nah, seperti ini. Pertama kita masukinnya, beri dia tutup gini nih.
Kalau nggak bisa ditutup, berarti ada kartu yang kurang masuk guys. Nah, set, kita masukin Absorb Queen dulu. Nah, itu yang Fusion Jack. Nah, ini udah selesai, baru masukin yang merahnya. Nah, itu untuk yang Fusion Jack, teman-teman. Kalau untuk Evolution King, kita masukin lagi ke sini. Kita tutup lagi, guys. Kita ulangi, set. Absorb Queen masuk. Baru masuk ininya. Nah, baru Evolution King. Nah, kalau untuk reabsorber kurang lebih hanya seperti itu aja, teman-teman. Gak ada suara musik, gak ada suara karakter juga. Terus kalau misalnya kita pindahin ke Garen juga ya, ini ya, suaranya beda-beda dikit teman-teman. Tapi gue nggak tahu apakah kartunya harus beda atau gimana, gue lupa deh. Dia ada suara beda-beda dikit teman-teman, ya. Kalau masukin ini bisa nggak ya? Gue belum nyoba guys. Tuh nggak bisa guys. Tuh. Berarti memang harus itu kalau mau Evolution King-nya ya. Kayaknya kalau untuk yang Garen dia dapat ininya khusus teman-teman. Seingat gue ya, di CSM-nya Garen juga ada. Oke, jadi kalau untuk Reverse Absorber kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk dua produk ini reviewnya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, ini memang nggak seberapa, nggak serame, nggak sewah yang kemarin ketika kita Memorial King Ohger kan rame banget tuh, atau di DX yang seri era Heisei ke Reiwa itu juga rame banget kan, Henshin loopnya sampai gue juga ada beberapa Super Sentai kayak Gabu Revolver itu juga terlalu berisik juga. Tapi kalau untuk ini dia simple ya, jadi plug ketiplek cuman gini ya, karena ini berarti seri yang nomor 4 seingat gue, apa nomor 3 gitu, Kuga Agito Ryuki Vice Blade nomor 5 guys, sorry ya. Dan ini termasuk yang paling favorit gue, jadi akan gue taruh tempatkan khusus mungkin ya. Dan mungkin ini menjadi episode terakhir gue nge-review per DX-DXan kayak gini. Harusnya gue udah nggak beli lagi. Kalau misalkan gue ada rezeki lagi dan gue hilaf, mungkin gue akan beli lagi. Tapi harusnya ini udah terakhir karena keinginan gue mentok terakhir di sini guys ya. Ini untuk inner child gue aja. Kalau teman-teman dari kemarin nontonin gue, yaitu gue pengen mengabulkan inner child gue yang dari kecil gue pengen tapi belum kesampaian gitu teman-teman ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Belum ending banget guys ya. Ini sebenarnya gue malu juga ya untuk ngelakuin ini, tapi nggak apa-apa guys ya. Jadi biar kalian ngeliat juga, misalkan kalian badannya sebesar saya ya, ini gue yang udah mau 100 kilo ya, CSM ini masih muat guys. Oke. Ini udah sampai mentok ya, sampai ujung banget ya, gue extend. Jadi kalau gini dia nggak terlalu muat guys, jadi harus perut kalian harus dikecilin baru masuk. Tuh. Dan ini nggak ngap sih guys. Tuh. Dia masih bisa geser juga. Dan ini emang harus dekat kalau teman-teman pengen mau tampilin si proyektornya ya. Kita ulangi lagi nih. Ini memang harus dinyalain ulang teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau nyalain si proyektornya lagi.
Ini bisa gede juga, ya. Oke guys, thank you semua, semoga bermanfaat.